Ketua DPR menyetujui pagu anggaran pemilu 2024 hanya untuk Pilpres 1 putaran. Hal ini disetujui dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Selasa 12 September 2023. Mengapa hanya untuk Pilpres 1 putaran, bukan 2? Adapun besaran pagu anggaran pemilu 2024 yang disetujui yaitu untuk KPU sebesar Rp27,39 triliun dan Bawaslu sebesar Rp11,6 triliun. Sementara kebutuhan anggaran Pilpres putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu yang nilainya hampir Rp20 triliun belum mendapat kepastian dari pemerintah. Ya, ini artinya diciutkan anggaran supaya juga diciutkan partisipasi politik. Padahal itu konstitusi atau hukum kita tidak menerangkan bahwa jadi memang ada semacam perencanaan kejahatan. Begitu dinyatakan anggaran satu putaran, lalu diminta efisiensi. Justru efisiensi itu yang jadi sumber perkara nanti atau bahkan sumber pencerahan kejahatan. Jadi saya kira masyarakat akan protes, harus protes karena hak rakyat untuk memilih. Dan kalau pilihan itu dari putaran kedua, pertama dan putaran kedua, itu yang mesti dihormati. Jadi jangan misalnya membatalkan anggaran yang menjadi hak rakyat. Jadi suara demokrasi yang mesti dibatalkan tuh anggaran IKN, anggaran kewajiban. Nah itu yang mesti dibatalkan. Ya poinnya adalah seolah-olah itu satu putaran ada seseorang yang pasti dapat 51%. Itu ngaco tuh cara berpikir. Tapi kita tahu bahwa kekacauan ini memang bagian dari perencanaan politik untuk tadi saya pakai istilah merencanakan kejahatan. Jadi dari awal pemerintah ingin merampingkan tapi dengan motif yang buruk. Jadi kalau merampingkan oke soal, nggak ada soal. Kalau memang terjadi kesepakatan di antara partai politik, tetapi ini kan upaya untuk menggeser seseorang, dan satu putaran atau dipaksa supaya dua calon sama aja. Jadi pemerintah berpikir efisien karena udah ada kesimpulan yang ingin dipakai oleh pemerintah atau oleh presiden terutama. Seseorang sudah dipastikan akan diloloskan dan orang yang lain akan dibatalkan. Jadi kita terpaksa harus curiga tuh, karena dari awal fasilitas untuk mewujudkan demokrasi sudah dikendalikan melalui anggaran terutama. Ya, itu semacam summary execution itu. Jadi nggak mau capek-capek, nah langsung dieksekusi aja kan. Ini bahayanya kalau kekuasaan itu ada di ujung tanduk dan ingin menggenggam semua pihak dan mengancam. Ini kan ancaman yang serius. Walaupun ucapannya silakan pikirkan kemungkinan dua calon atau pikirkan bahwa anggaran harus dihemat. Memikirkan itu artinya ancaman bagi hak demokrasi. Jadi kita mulai paham bahwa pemilu ke depan itu pasti dilakukan dengan perencanaan keras. Saya kira itu poin Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud membaca bahwa cewek-cewek udah selesai, udah ada yang difavoritkan, maka percepat. Kan justru dia jadi lambat karena ada prosedur yang salah dari awal, yaitu threshold 20%. Demi threshold itu presiden cewek-cewek. Terus setelah cewek-ceweknya gagal mau dipercepat. Artinya presiden sudah punya semacam keputusan bahwa kalau dipercepat maka yang lain akan tertinggal. Padahal dari awal poin kita adalah biarkan proses berlangsung secara fair dan jangan presiden cewek-cewek. Jadi yang mengganggu itu sebetulnya cewek-ceweknya presiden. Ini jebakan-jebakan yang di belakangnya pasti ada terutama. Jadi seolah-olah diucapkan tanpa kecurigaan. Kita tetap curiga kalau usul itu datang dari tokoh-tokoh semacam PDIP yang memang sedang berupaya untuk menghalangi ke Anies, itu kelihatan. Atau mungkin bagi PDIP ya Anies itu udah pasti tetap kok, maka mulai halangilah Prabowo. Jadi orang melihat bahwa PDIP dari ucapan itu tidak percaya bahwa demokrasi ini akan berlangsung jujur. Ya, setiap ucapan yang dikeluarkan tadi oleh Arya Bima itu menunjukkan bahwa mereka menginginkan diefisienkan melalui transaksi yang gelap. Ini kan transaksi gelap. Jadi sebetulnya dari awal kita udah lihat CSIS juga lakukan sama siapa waktu itu tokoh CSIS senior itu menginginkan supaya hanya dua calon. Lalu menyebarlah isu itu berlanjut dan kalau begitu sebaiknya koalisi-koalisi dibentuk. Jokowi sendiri yang pindah-pindah koalisi. Sekarang dia kesulitan, lalu dia paksa itu dengan cara mengancam kalau partai-partai tidak bisa memilih dengan cara yang masuk akal, maka sebaiknya dipercepat supaya ada yang tersingkir. Sekarang kita tanya, apa yang sebetulnya dimaksud dipercepat tadi? Apakah demi menghemat anggaran atau demi menghalangi seseorang supaya potensi dia itu terhalang oleh waktu? Kan
Soal-soal semacam itu yang bagi saya memperburuk citra Indonesia di luar. Karena pemantau asing mulai melihat bahwa rekayasa pemilu sudah dimulai oleh ucapan-ucapan Mahfud, Jokowi atau tokoh politik senior. Ya, satu-satunya kemungkinan menggunakan isu negara. Jadi seseorang akan dibikin kalau dia dapat 30%, dianggap 20%. Kalau suaranya mulai mengancam, maka dibikinlah di komputer, diatur supaya suara. Jadi perencanaan kejahatan ini yang curiga. Lain kalau Pak Jokowi dari awal tidak ikut campur dan orang akan anggap kalau ada kecurangan pasti Jokowi yang kena. Karena memang Jokowi yang cawe-cawe kan. Jadi saya melihat bahwa reputasi Pak Jokowi akhirnya makin lama makin hilang. Dan di ujung kemudian dia hanya menginginkan calon yang dia setuju. Kan dengan kata lain, kalau istana menginginkan efisiensi, artinya istana menginginkan calon yang dia kehendaki itu, atau Prabowo atau Ganjar. Dan sebetulnya makin terlihat bahwa Jokowi itu akhirnya mau balik ke kandang banteng karena bagi dia suasana di situ lebih memungkinkan untuk bicara. Jadi itu juga inline dengan keterangan Arya Bima tadi yang menghendaki efisiensi, dan karena itu mulai dihembus-hembuskan bahwa Ganjar akan memperoleh presiden, mungkin Gibran akan disuruh pergi. Jadi kecemasan itulah yang dicurigai publik sebagai upaya untuk menghalangi hak politik. Dan itu berbahaya karena ada pemantau internasional yang nggak mungkin lagi kotak-kotak suara itu diatur lewat komputer yang sengaja untuk mencelakakan calon presiden yang tidak dikehendaki istana. Coba kita lihat APBN itu ya. Jadi nota keuangan atau perencanaan itu menunjukkan bahwa banyak betul anggaran mungkin 600 triliun itu yang dipakai sebetulnya untuk menggaji proyek-proyek yang pada akhirnya akan mangkrak atau untuk membiayai impor yang sebetulnya keuntungannya masuk di BUMN Cina misalnya kan. Jadi tetap kita lihat ketidakadilan. Justru menghasilkan pemimpin baru, anggaran dihasilkan. Justru untuk menghambur-hamburkan uang, anggaran dibesarkan. Kan itu dasarnya kan. Dan itu terjadi sejak COVID kemarin, itu pengetatan anggaran yang sebetulnya hak DPR untuk mengawasi penggunaan anggaran itu hilang. Dan itu yang diteruskan. Jadi kelihatannya bahwa APBN kita yang harusnya kembali pada rakyat, bahkan harus kembali melalui sistem pemilu yang bersih supaya betul kita percaya bahwa pemimpin baru itu mengerti keputusan rakyat, justru dimanipulasi dengan alasan-alasan tadi demi efisiensi, demi kesederhanaan pemilu. Yang nggak sederhana adalah pikiran Jokowi. Pikiran Jokowi dari awal cawe-cawe itu nggak sederhana kan. Jadi kemungkinan untuk menipu itu makin lama makin terasa, itu yang kita tahu. Itu jika itu artinya olehlah nanti kita sediain deh. Tapi memang nggak dipikirkan bahwa akan 2 putaran. Memang kalimat-kalimat Pak Jokowi itu bukan sekedar mendua tapi tidak ada maknanya. Dan itu menunjukkan bahwa panitia mungkin sudah disiapkan, relawan bahasa disiapkan, petugas komputer sudah disiapkan tuh. KPP, JS, segala macam itu, bahkan saksi-saksi palsu sudah disiapkan, memilih palsu sudah disiapkan. Jadi akhirnya orang mencurigai itu karena keluar dari kalimat Pak Presiden. Seandainya 2 putaran toh kami siapkan, bukan. Apapun mesti sudah ditentukan anggaran kan, nggak dipakai yang ada soal tuh. Tetapi mengucapkan itu di awal artinya mengancam orang supaya nggak usah protes-protes ya, karena istana sudah tahu siapa yang mesti jadi presiden. Kan itu akhirnya kita baca itu sebagai kesimpulan. Pengkondisian aja kan. Jadi semua sudah diputuskan, dan pengkondisian ini yang akan kita tunggu, bahwa pemerintah pasti akan menyewa pakar-pakar negara, menyewa komunitas politik untuk memungkinkan mereka meloloskan hasil survei itu. Jadi begitu hasil survei datang, itu inline dengan pandangan formal dari akademisi itu. Jadi banyak akademisi yang disewa negara hanya untuk mencilat kekuasaan. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.